kita karunia dari berbagai macam sisi, lahir batin, dan niat yang ikhlas untuk sama-sama mempelajari kitab suci Al-Quran dan memperdalamnya dengan tadabbur. Pada malam hari ini kita akan teruskan surat Al-Isra, surat ke-17, ayatnya 31 sampai 35, 31 sampai 35. Mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca ayat-ayat tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. نحن نرزقهم وإياكم. نحن نرزقهم وإياكم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. وقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. إنه كان منصورا. إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد. حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد. إن العهد كان مسؤولا. إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم.
وأوحينا إلى ذاكم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وسلم وزد وبارك على على رسول رسول الله الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فنسخهم. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca ayat suci Al-Quran. Semoga bacaan kita menjadi perhatian di sisi Allah SWT bahwa kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan mencintai kitab sucinya, dan mencintai seluruh pasangan kitab sucinya, sehingga Allah SWT menempatkan kita nanti di akhirat bersama dengan mereka. Karena Rasulullah bersabda, anta ma'a man ahbabta. Engkau nanti di akhirat akan bersama dengan siapa atau apa yang kamu cintai. Kita teruskan surat yang ke-17. Surat 17 adalah surat Al-Isra. Al-Isra artinya perjalanan malam. Surat ini turun di Mekah. Maka disebutlah dengan surat Makkiyah, jumlah ayatnya 111 ayat. Dan terakhir kita sudah membaca sampai ayat yang ke-30, karenanya kita ulangi kembali ayat 30. Ayat 30 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Sungguhnya Tuhanmu lah yang melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki, dan juga wa yaqdir, dan memberikan ukuran tertentu, ataukah diartikan di sini menyempitkan. Artinya Allah yang melapangkan dan Allah yang memberikan batasan-batasan. Kata batasan yakdir itu adalah sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan kemampuannya. Innahu kana bi'ibadi khabiran basira. Karena Allah SWT yang maha mengetahui lagi melihat kepada hamba-hambanya. Jadi Allah menyaksikan kita, Allah juga mengetahui kita semuanya, dan Allah juga melihat. Dan karenanya Allah tahu siapa yang pantas dilapangkan dan siapa yang pantas dibatasi. Sekarang ayat 31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ini adalah larangan. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian khasyata imlaq, hanya karena takut miskin. Jadi ayat ini turun 1400 tahun yang lalu, dan ternyata sampai sekarang juga masih berlaku. Ada orang-orang yang membunuh anaknya. Bisa membunuh karena rasa malu, tidak seharusnya punya anak, kemudian punya anak, akhirnya kemudian anaknya atau bayinya dibunuh. Ada juga karena alasan ekonomi, ada juga karena alasan macam-macam. Ya, tentu saja larangan ini berlaku ketika sudah jadi anak, aulad. Ya, terutama kalau sudah menjadi janin dalam perut, itu sudah jadi anak. Tapi juga pada faktanya, belakangan ini kita menyaksikan fenomena banyak masyarakat, negara-negara yang semakin tidak tertarik kepada lembaga perkawinan. Kalau ada yang tertarik kepada lembaga perkawinan, biasanya mereka memperlambat punya anak, atau yang kedua punya anak tetapi dibatasi 1 atau 2. Di beberapa negara seperti misalnya Cina dibatasi pada 1
anak, yang nggak tahu masih sekarang masih berlaku atau tidak, tapi dulu di kota-kota 1 anak untuk membatasi kelahiran. Tapi apa yang terjadi setelah negara-negara melakukan pemberlakuan ini? Belakangan negara-negara banyak yang terjebak ke dalam apa yang disebut dengan aging population, yaitu populasi yang berusia tua dan anak-anak muda sangat sedikit, termasuk Jepang misalnya. Nah, sehingga kemudian ketika mereka mengalami pertumbuhan penduduk yang minus atau kayak yang defisit, sementara kan negara harus hidup, harus beraktivitas, harus berproduksi. Nah, ketika yang menjalankan roda produksi, roda industri, roda pabrik, atau roda kilang itu berkurang, terpaksa harus mendatangkan dari negara lain. Ketika mendatangkan dari negara lain, tentu akan timbul masalah. Kenapa? Karena ketika banyak imigran luar masuk, tentu membawa kulturnya juga, membawa agamanya, dan sering sekali terjadi yang disebut dengan ketegangan kultural, ketegangan sosial. Ini yang terjadi di Jepang, sehingga kemudian memunculkan kepala-kepala negara tertentu yang disebut dengan ekstrim kanan. Seperti di Amerika, Donald Trump, semua imigran kemudian dia mengusir. Hal yang sama terjadi pada Sanei yang dari Jepang, yang perempuan terpilih kemarin. Dia ingin mendeportasi imigran-imigran. Artinya apa? Artinya sebetulnya di satu pihak mereka butuh imigran, tapi di pihak lain mereka menganggap bahwa imigran ini melahirkan ketegangan sosial, melahirkan semacam benturan-benturan budaya. Karena tentu yang datang dengan yang orang tempat pasti berbeda. Orang asli Jepang misalnya kan adalah orang-orang yang misalnya beragama Shinto. Kemudian rata-rata pekerja keras dan bersih. Tiba-tiba datang imigran dari tempat lain, belum tentu punya kultur bersih yang sudah berjalan. Belum tentu juga bisa memahami agama setempat. Akhirnya kemudian melahirkan ketegangan-ketegangan. Begitu juga di Amerika, begitu banyaknya imigran masuk, bagi orang seperti Donald Trump dan sayap kanannya, ini menganggap akan mengancam eksistensi mereka. Ya, sehingga kemudian mereka menganggap ini adalah ancaman. Terbukti misalnya di New York sekarang terpilih sebagai wali kota adalah imigran, yaitu Zohran Mamdani. Nah, mereka tidak terima kenyataan ini. Nah, disinilah sebetulnya peranannya Islam. Islam itu sebetulnya tidak pernah anti kepada migran atau siapapun juga. Selama orang itu datang dengan cara yang baik, dengan cara yang legal, bagi Islam itu kan semua manusia sama. Semua manusia adalah hamba Allah. Semua manusia berasal dari orang tua yang sama. Jadi karenanya Islam itu nasionalismenya adalah terbuka, bukan tertutup. Jadi Islam mengajarkan nasionalisme, cinta tanah air adalah iman, itu nasionalisme. Tetapi nasionalismenya terbuka, bukan tertutup. Jadi open nationalism, bukan close nationalism. Close nasionalisme itu yang biasa melahirkan apa yang disebut dengan fasisme, yang melahirkan apartheid dan sebagainya, atau yang melahirkan apa yang disebut dengan nasionalisme chauvinis, nasionalisme. Jadi nasionalisme sempit. Ya, nasionalisme sempit pada akhirnya nanti menjadi fasis atau menjadi apartheid. Nah, Islam tidak tempat seperti ini. Nah, cuma sayangnya juga Islam terkadang terjebak pada hal yang sama. Kita lihat misalnya di Sudan lagi. Di Sudan itu perang antar mereka, antar Muslim. Hanya karena berbeda ras. Kalau kita lihat di sana itu kan ada yang keturunan Arab, ada yang asli setempat. Ini terjadi perang. Nah, harusnya kan ini tidak boleh terjadi dalam Islam. Karena dalam pandangan Islam itu, orang tuanya disebut sama Adam dan Hawa. Al-Quran juga mengatakan semua kalian diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Lalu kemudian lahirlah suku-suku bangsa-bangsa. Dan yang paling mulia bukanlah suku A, B, C, D, tetapi yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Nah, tinggal bagaimana caranya negara-negara ini memperbaiki aturannya. Jadi orang yang dilarang masuk yang melanggar aturan. Begitu juga imigran yang melanggar ya harusnya deportasi. Setuju. Tapi bukan rasis, tapi karena peraturan. Jadi kalau ada imigran yang tidak memenuhi memenuhi peraturan yang berlaku di suatu negara tertentu,
ya dia boleh dideportasi. Kenapa? Karena dia melanggar. Nah, ini baru cocok. Jadi bukan karena rasisme, tetapi karena penegakan hukum. Dan Islam itu sangat strict pada hukum. Bahkan Islam kita ini menganut dua hukum. Ada hukum fikih dan ada hukum sosial, hukum positif. Jadi namanya syariat dalam Islam itu gabungan antara hukum ibadah yang disebut dengan hukum ibadah mahda dan hukum ibadah gairu mahda. Jadi ini yang kemudian ditegaskan dalam Islam. Jadi hukum dalam Islam itu tegas sekali sebetulnya. Nah, dengan demikian Islam mendukung penegakan hukum. Islam mendukung enforcement di suatu negara sehingga jangankan imigran, wisatawan atau turis, pelancong yang melanggar boleh dideportasi, boleh diusir keluar. Kenapa? Ya demi menjaga keteraturan dan ketenangan bersama di negara tersebut. Jadi setiap kita pelancong atau pendatang di suatu negara, kita harus tahu peraturan-peraturan yang berlaku di negara itu dan menyesuaikan diri dengan peraturan itu. Sehingga setiap kelompok imigran atau misalnya turis, ya harus juga mempelajari peraturan di negara tersebut, terutama peraturan kebiasaannya. Contoh misalnya kalau kita ke Laos. Laos itu punya peraturan yang tidak tertulis, yaitu tidak boleh menyalakan klakson. Ya, karena kalau menyalakan klakson dianggap sebagai tidak etis. Nah itu kan peraturan itu harus kita patuhi. Kalau kita datang ke sana ya kita harus mengikuti peraturan itu. Karena mereka sudah berjalan ratusan bahkan mungkin ribuan tahun dengan peraturan seperti itu. Tidak boleh saling mengganggu. Nah inilah jemaah sekalian berbahagia. Jadi oleh sebab itulah di negara-negara sekarang yang mengalami aging population kemudian menghadapi apa yang disebut dengan defisit pertumbuhan penduduk. Ya. Ketika mengalami defisit pertumbuhan penduduk, kemudian siapa yang menjalankan roda ekonomi negara itu? Negara kalau tidak jalan ekonominya akan menyebabkan kemelaratan bagi rakyatnya. Karena yang namanya kehidupan butuh dukungan finansial, butuh dukungan material. Kalau dukungan ini terhenti, ya mereka kemudian menderita. Karena misalnya mereka hidup dengan tunjangan-tunjangan sosial, tunjangan itu kan harus dibayar. Misalnya tunjangan kepada orang berusia lanjut, maka itu harus dibayar. Contohnya misalnya orang berusia lanjut atau berusia emas, naik kendaraan umum tidak bayar. Kata-kata tidak bayar itu kan istilah yang digunakan untuk mereka yang menggunakan, tetapi dari pihak negara, pemerintah, kerajaan itu tetap bayar, disubsidi. Karena tidak ada kendaraan yang jalan tanpa cost, tanpa biaya. Setiap kendaraan bergerak itu pasti butuh biaya. Setiap bunyi mobil pasti butuh minyak, butuh bensin. Jadi tidak mungkin tidak punya biaya. Nah, tinggal siapa yang bayar biaya itu. Kalau orang-orang tertentu pada usia tertentu dibebaskan, di-free-kan, ya tentu dibayar oleh negara. Negara bayarnya pakai apa? Melalui pajak. Pajak diambil dari mana? Orang muda yang masih bekerja. Ketika orang muda yang bekerja itu berkurang, ya otomatis tidak bisa membayar kos atau biaya tersebut. Nah, inilah yang terjadi. Nah, makanya dari awal Al-Quran sudah mengatakan, la taqtulu auladakum khasyata imlaqin, karena menimbulkan lingkaran setan. Begitu kita hentikan kelahiran yang seperti tadi, akhirnya kemudian lahirlah nanti defisit pertumbuhan penduduk. Lahirlah tadi yang kita sebut dengan krisis tenaga kerja. Ya. Sehingga kemudian angkatan kerja berkurang, siapa yang merunning negara, siapa yang merunning sumber daya ekonomi. Ya. Jadi wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah membunuh anak kalian karena takut miskin. Jadi artinya apa? Artinya bahwa kita tidak boleh membuat langkah-langkah tentang anak kita, termasuk membunuh apalagi karena takut miskin. Nah, dengan demikian apa yang harusnya alasannya sehingga kita kemudian kemudian kita bisa menerima program keluarga berencana. Program keluarga berencana itu adalah harusnya bukan membatasi tetapi mengatur, merencanakan. Maksudnya rencana. Siapa yang merencanakannya? Ya keluarga masing-masing. Ya bisa misalnya punya anak nanti setelah umur 30 tahun, itu kan perencanaan, boleh. Kemudian nanti berhenti melahirkan pada umur 40 tahun misalnya, boleh seperti itu.
Jadi berapa anaknya tergantung persepakatan mereka. Misalnya punya anak per 3 atau 4 tahun, itu tergantung rencananya. Ya. Dan itu di ayat lain Allah membenarkan seperti itu. Tapi kalau alasannya takut miskin, ini ayat ini mengatakan ini tidak berdasar. Begitu menggunakan kata-kata khasyata imlak, takut miskin, langsung Allah menjawab, nahnu narzuquhum. Kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka. Wa iyyakum, dan kepada kalian. Untuk membuktikan ayat ini sebetulnya gampang. Gampang sekali. Dunia kita ini dirunning atau dijalankan oleh para ilmuwan, para saintifik. Menjadi penemu, lahirlah listrik, lahirlah mesin-mesin, lahirlah sekarang internet, lahirlah program-program, platform-platform, aplikasi-aplikasi yang memudahkan kehidupan kita. Coba kita bayangkan kalau orang-orang muda itu tidak ada. Kan tidak ada yang melakukan temuan-temuan itu. Ya. Jadi faktanya banyak orang, banyak temuan juga. Sekarang penduduk 8 miliar, tapi temuannya luar biasa banyaknya. Ya, jadi artinya banyak yang berkontribusi. Banyak orang banyak berkontribusi dalam kehidupan itu, dan setiap kontribusi pada kehidupan itu justru memudahkan kehidupan walaupun banyak. Kalau pada saat dulu penduduk bumi belum sampai 1 miliar, katakanlah misalnya seluruh dunia baru sekitar 500 juta. Membayangkan 8 miliar itu kan menakutkan. Nanti siapa yang kasih makan? Tapi sekarang hari ini kita sudah sampai pada suatu titik di mana penduduk bumi 8 miliar lebih. Tapi tetap saja running well, berjalan dengan baik. Kalau ada yang tidak makan bukan karena banyaknya orang, tapi karena peperangan, ketidakadilan. Sumber daya mereka diambil oleh negara lain yang lebih kuat. Jadi yang menyebabkan banyak orang tidak makan, misalnya kalau ada ya ketidakadilan, bukan karena banyaknya orang. Kenapa? Karena kalau banyak orang menciptakan sumber daya. Contohnya apa? Contohnya tadi padi, misalnya padi tadinya dipanen sekali setahun, sekarang bisa 3 kali setahun. Yang tadinya misalnya durian itu kecil, sekarang menjadi besar. Jambu tadinya kecil menjadi besar, dan sebagainya. Kan ada temuan-temuan. Ya. Jadi manusia, jangan bayangkan manusia itu adalah robot. Manusia itu adalah makhluk kreatif dan inovatif. Bisa mengatasi masalahnya sendiri. Dengan demikian ada kata-kata Allah, nahnu narzuquhum. Kami berezeki kepada mereka. Apa rezekinya? Pertama dasarnya adalah Allah berikan akal pikiran. Akal pikiran manusia itu adalah original intelligence. Sedangkan yang kita sebut dengan DeepSeek, AI, Gemini, itu semuanya hanyalah AI, Artificial Intelligence. Yang namanya Artificial Intelligence pasti ada originalnya. Karena tidak ada artificial kalau tidak ada originalnya. Tidak ada tas palsu kalau tidak ada aslinya. Harus ada aslinya, baru ada palsunya. Tidak mungkin palsu dulu lahir, nggak mungkin. Pasti asli dulu baru palsu. Ya. Begitu juga dengan manusia. Nah, Allah berikan kepada setiap orang, setiap individu, setiap person yang disebut dengan akal pikiran. Dan banyak orang yang tadinya dianggap enteng akal pikirannya, waktu masih kecil misalnya, ternyata kreatif luar biasa. Banyak. Kita ambil contoh yang paling terkenal adalah misalnya, Albert Einstein misalnya. Ya. Albert Einstein itu sekolahnya biasa-biasa saja, kuliahnya. Biasa-biasa saja. Bahkan kalau kita baca waktu kecil itu, gurunya sering marah kepada dia. Kenapa? Karena dianggap agak telat, agak lelet kalau belajar misalnya matematik. Dan ternyata beriring dengan waktu, ternyata dia sangat jenius. Nah, itu contoh yang paling konkret. Nah, jadi dengan demikian Allah katakan, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Dulu kita tidak bisa berkomunikasi satu sama lain, sekarang kita bisa berkumpul dengan Zoom seperti ini. Tak terbayangkan bagi kita bisa berkumpul, padahal kita ada di negara kita masing-masing, kita ada di rumah kita masing-masing, bahkan di kamar kita masing-masing, bahkan mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sedang ada di tempat tidurnya, sambil baring-baring mendengarkan ceramah ini. Tapi bisa kita berkumpul seperti ini, kan tak terbayangkan sebelumnya. Kenapa? Ya banyak orang yang berpikir, ada kreativitas, ada inovasi. Nah, jadi Al-Quran mengatakan, jangan khawatir, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang berikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Jadi Allah berikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Jadi artinya pas setiap orang diberikan potensi untuk menghasilkan. Kalau ada yang tidak menghasilkan, itu artinya tidak memanfaatkan potensinya. Inna qatlahum kana khit'an kabira.
sesungguhnya membunuh mereka itu adalah khit'an, kesalahan yang besar. Khit'an khata' sebetulnya, kesalahan sangat besar. Nah, itu tadi kesalahan yang sangat besar. Dan ternyata kita lihat sekarang banyak negara yang bermasalah secara ini. Ya, ambil contoh lagi yang paling konkret sekarang Inggris. Inggris itu kan apa namanya? Menghadapi krisis penduduk juga, aging population juga. Ya. Dulu dia bergabung dengan Uni Eropa, ekonominya disatukan. Tapi dia merasa dengan disatukan dengan Uni Eropa, dia supremasi pound sterlingnya menjadi hilang dengan menggunakan euro saja. Dan banyak tentu alasan yang lain. Tapi intinya kemudian akhirnya Inggris keluar kan namanya Brexit, ya, British exit dari Uni Eropa. Ada ekonomi berdiri sendiri. Apa yang terjadi kemudian sekarang tambah parah ekonominya. Karena waktu masih bergabung semuanya, orang bebas cari kerja di mana-mana, termasuk ke Inggris. Sekarang tidak boleh. Diusir semua yang tidak berpaspor Inggris, akhirnya kemudian sekarang menghadapi masalah termasuk masalah ketenaga kerjaan. Sampai pernah kita baca bahwa mencari sopir truk saja di Inggris itu susah luar biasa. Nah, ketika tidak ada sopir truk, tidak ada sopir lori, tronton, ya industri tidak jalan. Karena barang-barang yang sudah diproduksi di kilang di pabrik kan perlu diangkut pakai mobil-mobil besar, pakai mobil-mobil tronton. Ya. Yang siapa mengangkut itu ke pelabuhan kalau bukan sopir? Nah, ketika ini tidak terjadi, akhirnya kemudian lahirlah gangguan pertumbuhan ekonomi seperti itu. Sehingga Inggris sekarang ya bahkan dianggap sebagai ekonominya gagal. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh. Jadi Al-Quran mengatakan inna qatlahum kana khit'an kabira. Sungguh yang bunuh mereka itu adalah kesalahan yang besar. Dan ini dikuatkan dengan ayat-ayat lain. Kita bisa lihat di sini surat Al-An'am ayat 151 ini ya. Allah berfirman, "Qul katakanlah Muhammad, ta'alau marilah. Atlu saya bacakan, saya telahkan kepada kalian ma harrama rabbukum, apa-apa yang diharamkan oleh Tuhan kalian kepada kalian. Alaikum. Yang pertama, yang diharamkan adalah syirik. Allah tusyriku bi syai'a. Jangan pernah persekutukan Allah sedikit pun juga. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua itu harus berbuat baik, ihsan. Wabil walidaini ihsana. Pada orang tua berbuat baik, ihsan. Jadi setelah Tuhan, orang tua. Makanya saya biasa sampaikan di sini bahwa rukun Islam itu bagus, tetapi kalau kita terlalu strict di situ nanti akan bermasalah juga. Kenapa? Karena ini tidak masuk dalam rukun Islam ini. Wabil walidaini ihsana. Ya. Artinya tidak tertulis secara jelas. Yang ada kan syahadat, katakanlah ini tadi syahadat, kemudian salat, puasa, zakat, haji, ini tidak ada. Padahal ini selalu di mana-mana kita membaca pasti ini selalu setelah berbicara tentang ibadah kepada Tuhan pasti berbicara tentang orang tua. Kemudian wala taqtulu auladakum min imlaq. Nomor 3, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Disebutkan lagi wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Karena kami yang beri rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Bedanya tadi kalau di surat yang kita baca surat Al-Isra, nahnu narzuquhum, hum dulu di sini, baru wa iyyakum. Ini balik. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Nah, jadi ini disebutkan. Nah, jadi ini surat Al-An'am ayatnya 151. Masih panjang ke bawah ya. Kemudian surat Thaha. Surat 20, 122. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah, suruhlah keluargamu bis-shalah, salat. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Wastabir alaiha, dan melakukannya harus sabar. Sabar dalam pengertian berteguh hati. Berkelanjutan, sabar dan berkelanjutan istabir ya. Istabir itu sabar juga dan berkelanjutan, continuous. Ya, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir alaiha. Kenapa? Yang namanya anak-anak biasanya kan tidak bisa dipaksa, tapi tidak bisa jadi dibiarkan. Nah, oleh sebab itulah butuh kesabaran. Jadi wa'mur
ahlaka bis-salati. Jadi Allah mengatakan kami tidak pernah minta rezeki kepada kalian. Jadi kami tidak minta rezeki kepada kalian, sebaliknya nahnu narzuquka. Kamilah berikan rezeki kepada kalian, pada kamu. Jadi sebab itulah kami sudah memberikan rezeki kepada kalian. Kalian salat bukanlah bayaran kepada kami. Kami tidak minta rezeki. Ya, jadi kami menyuruh kalian salat dan keluarga bukan kami minta balasan rezeki. Karena sebaliknya kami beri rezeki kepada kalian. Kalau begitu apa? Yaitu salat itu adalah untuk kalian sendiri. Wal akibatul lil muttaqin, dan akhir yang baik itu selalu di tangan orang-orang yang bertakwa. Wal akibatul lil muttaqin. Akhir itu adalah selalu bersama dengan bertakwa. Ayat 32. Wala taqrabu zina. Jadi Al-Quran ini mengatakan la taqrabukan, jangan melaksanakan. Kenapa? Karena ini punya daya tarik yang tinggi, sehingga Al-Quran menggunakan pendekatan preventif, pendekatan protektifnya. Jadi Al-Quran, Islam itu selalu menggunakan pendekatan preventif. Contohnya, minuman yang memabukkan itu kan diharamkan. Lalu bagaimana kalau kita cuma sedikit tidak mabuk? Tetap salah. Kenapa? Karena Islam itu bersifat preventif. Kalau banyak memabukkan, nanti kalau sedikit demi sedikit, lama-kelamaan kan jadi ketagihan. Akhirnya dengan demikian Islam itu bersifat preventif. Jadi kalau banyak memabukkan, maka sedikit pun dilarang. Sama dia mencuri. Kalau mencuri cuma 100 rupiah kan tidak berasa, tetapi tetap salah. Ya, bukan hanya dilarang karena 100 juta. 100 rupiah pun dilarang mencuri namanya. Karena definisi mencuri bukan dilihat dari jumlahnya. Definisi mencuri itu adalah dilihat dari perbuatannya, yaitu mengambil milik orang lain tanpa sepengetahuannya. Itu mencuri lah namanya. Persoalan besarnya itu nomor 2. Yang pertama adalah mencuri itu adalah mengambil hak orang lain. Ya, jadi mencuri bukan dilarang hanya karena dia banyak jumlahnya. Kalau sedikit boleh, tidak. Hal yang sama terjadi dengan ini. Maka oleh sebab itulah agama melarang mendekati. Wala taqrabuz zina. Jangan kau mendekati perbuatan zina. Ya. Dan Allah sudah memberikan rambu-rambunya bagaimana caranya agar tidak terjadi perzinahan. Ada rambu-rambunya. Wala taqrabuz zina. Kenapa dilarang? Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena sesungguhnya itu adalah perbuatan fahisyah, perbuatan keji, dan sa'a sabila, dan sangat buruk. Apa yang paling nampak di sini adalah persoalan keturunan. Ya, mungkin kita mengatakan kan sekarang ada ada yang namanya tes DNA, iya. Tetapi ada sesuatu yang sudah susah dikompromikan di sana, yaitu bahwa dia punya anak dari orang lain, katakanlah begitu. Padahal yang menikahinya si B misalnya. Itu kan nanti kemudian menimbulkan problem-problem ketegangan psikologi. Ya, dan itu bisa mengganggu relasi antara keduanya sepanjang masa. Oleh sebab itulah Al-Quran mengatakan, la taqrabuz zina, jangan mendekati perbuatan zina. Kenapa? Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Itulah sebabnya Al-Quran dari awal sudah disuruh bikin jarak, ya, pakaian dan sebagainya. Karena la taqrabuz zina, jangan mendekatinya. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jadi artinya apa? Islam itu adalah menjaga sebetulnya kehidupan sosial yang sehat. Kehidupan sosial yang sehat. Karena kalau misalnya kehidupan sosial itu tidak sehat, seperti misalnya terjadi pergaulan bebas, apa yang terjadi kemudian? Berkaitan tadi dengan di atas, walaupun tidak langsung, yaitu runtuhnya tatanan sosial. Lama-kelamaan akan terjadi aging population juga. Akan terjadi juga orang pertumbuhan penduduk yang minus. Yaitu terjadi defisit pertumbuhan penduduk. Kenapa? Ketika lembaga keluarga itu sudah tidak sakral, sudah tidak terlalu dibutuhkan, ya terus buat apa nikah, kan begitu. Dan ini terjadi pada anak-anak muda modern sekarang. Lupa bahwa kehidupan ini kan harus berkelanjutan. Nah, kalau misalnya langsung semuanya kiamat, nggak masalah. Tapi masalahnya adalah ketika tadi pertumbuhan penduduk minus, lalu kemudian
kehidupan masih ada, terus siapa yang menanggung mereka-mereka yang hidup semakin menua ini, yang semakin aging ini? Ya, akan terjadi penderitaan di sana nantinya. Oleh sebab itulah agama menjaga keutuhan sosial dan tanah sosial. Oleh sebab itulah kontinuitas kehidupan harus berjalan. Oleh sebab itu, maka agama menciptakan lembaga pernikahan. Karena pernikahan itu adalah untuk menjamin kontinuitas regenerasi supaya kehidupan itu tetap berjalan. Kalau kita sudah tahu bahwa tahun depan kiamat sih nggak masalah. Masalahnya kan tidak ada di antara kita yang tahu kapan kiamat terjadi. Ya. Bagaimana kalau sudah terjadi penurunan pertumbuhan penduduk yang sangat ekstrim, terus kiamat juga tidak terjadi? Siapa yang merani kehidupan ini? Ya. Nah, begitulah seterusnya. Akhirnya kemudian agama mengatakan bahwa innahu kana fahisyatan wa salsabila. Itu perbuatan fahsya itu adalah keji, perbuatan. Kata-kata keji itu artinya sebetulnya adalah perbuatan yang sebetulnya sadis ya. Dalam pengertian efeknya sangat sadis. Dan karenanya disebut dengan salsabila. Jadi kata salsabila di sini datang setelah ini. Jadi kata-kata salsabila di sini setelah ini ya. Karena dia sadis, dia seburuk-buruknya jalan. Jadi kata sadis ini jangan bayangkan misalnya terjadinya pertengkaran antara dua keluarga. Ataukah misalnya terjadinya misalnya kekacauan keturunan. Tapi terutama juga tadi terjadinya misalnya defisit pertumbuhan penduduk. Karena lembaga keluarga sudah semakin tidak menarik. Misalnya kalau orang bebas berhubungan di mana-mana, ya tentu orang tidak tahu itu tertarik kepada pernikahan. Ya, karena pernikahan itu kan punya ikatan-ikatannya. Tapi ikatan itulah yang kemudian disakralisasi oleh agama. Karena justru ikatan itulah yang menjadi ujian ketakwaan bagi manusia. Jadi, la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekati berzina karena itu adalah jalan yang paling buruk. Keji dan jalan paling buruk. Ini kita temukan dalam surat An-Nur. Mengatakan 242. Karena jalan paling buruk maka ditentukan hukumnya. Jadi dalam Al-Quran itu hukum yang paling jelas disebutkan itu kan satu adalah qisas dibunuh. Terus kemudian mencuri, potong tangan. Yang ketiga zina, dicambuk seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Az-zaniya waz-zani. Ya. Kalau Bapak Ibu semua membaca Al-Quran itu kan di dalam Al-Quran kan tidak disebutkan apa hukumannya kalau orang tidak sholat. Apa hukumannya sosialnya kalau orang tidak puasa, nggak disebutkan. Yang ada di Quran itu adalah mencuri, dipotong tangannya, surat Al-Maidah. Kemudian membunuh, dibunuh, atau kisas lah. Melukai, dilukai. Kemudian berzina, dan ini semuanya ada kaitan dengan sosial. Ya. Jadi azannya tuh wazani, pezina perempuan dan pezina laki-laki, sama hukumannya yaitu fajlidu kulla wahidin minhum mi'ata jaldatin. Maka dera itu artinya cambuklah masing-masing dari mereka itu, dari keduanya 100 kali cambukan, 100 kali cambukan. Nah sekarang coba sekalian, karena ini 100 cambukan ini ada di Quran, dan ini sebetulnya menarik. Tetapi karena dia datang dari Al-Quran dan Islam, banyak orang yang alergi. Disangkanya setiap yang berbau Islam itu pasti ketinggalan zaman. Apalagi memang, mohon maaf, umat Islam juga cenderung tidak begitu maju sekarang dalam dunia intelektual, sehingga kemudian ya cenderung kalau orang Islam ya agak tertinggal, sehingga kemudian hukum-hukum yang diatributkan kepada Islam dianggap tertinggal juga. Nah seperti itu. Tetapi ketika orang lain melakukannya mungkin kita kaget, siapa melakukan hukum cambuk sekarang ini? Bukan hanya Islam, justru yang paling terdepan sekarang melakukan hukum cambuk justru Singapura. Ya. Coba kita lihat sini, ada berita di sini nih. Ya. Nah ini dia. Nih, ya. Ini berita tanggal 6 November nih. Berita baru nih. Ya. Kita ambil dari CNBC ya. CNBCindonesia.com. Jadi sumber beritanya CNBCindonesia.com. CNBC ini berita dunia tetapi ada versi Indonesianya. Nah ini ada judulnya tanggal 6 November nih. Resmi, Singapura mau hukum cambuk pelaku penipuan online. Selama ini kan di Singapura sudah berlaku, tapi ditingkatkan untuk penipu online. Ya. Jadi penipuan online di Singapura resmi akan dihukum secara cambuk nih, hukum cambuk. Begitu misalnya Singapura melakukannya, negara maju, wah baru mungkin orang lain akan salut. Oh salut Singapura melakukan.
Begitu nih Islam melakukannya, ketinggalan zaman batu. Kayak gitu-gitulah. Jadi umat Islam sendiri adalah inferiority complex, tidak punya apa namanya, tidak punya percaya diri untuk menjalankan agamanya. Dan itu di kalangan katakanlah di Indonesia mayoritas Islam. Ya begitu kita mengatakan ini langsung dicap ekstremis lah. Iya. Kenapa? Kebanyakan pemikir atau ahli hukum ya dari Barat. Padahal ini Singapura ini jemaah sekalian. Singapura mau hukum cambuk pelaku penipuan online. Coba kita lihat sini. Beritanya. Mudah-mudahan kebaca Pak Buya di sana ya. Saya besarkan lagi sedikit ya ini. Demi memerangi lonjakan kasus penipuan online. Ini online scam ini. Singapura beralih ke hukum cambuk. Mereka yang terbukti menipu akan menerima minimal 6 cambukan dan maksimal 24 cambukan. Wajarlah penipuan kan. Tergantung pada beratnya pelanggaran, menurut laporan Straits Times. Kenapa cuma sekali? Karena kalau dia dicambuk, selesai masalahnya. Sekarang kalau tidak dicambuk, di penjara siapa yang kasih makan? Belum lagi dengan ruangan terbatas. Mereka akan dicambuk termasuk anggota sindikat dan perekrut, serta orang yang membantu mereka seperti kurir. Dicambuk nantinya. Tentu jumlah cambukan tergantung daripada peran mereka. Para kurir ini akan menghadapi hukuman cambuk diskresioner hingga 12 cambukan. 12 cambukan kalau dia kurir. Minggu ini, Parlemen Singapura mengamandemen hukum pidana di negara Singa untuk memberlakukan hukum cambuk bagi penipu. Kenapa? Banyak sekali korbannya. Lihat, Singapura mencatat ada puluhan ribu kasus penipuan yang mengakibatkan kerugian hampir 385 juta dolar Singapura atau sekitar 4,29 triliun hanya pada paruh pertama 2025. Untuk sebuah negara yang berpenduduk cuma sekitar 5-6 jutaan, ini banyak sekali penipuan ini. Sampai 4,2 triliun atau 385 juta dolar Singapura. Jadi yang namanya scam online itu ada di mana-mana, di Indonesia juga banyak. Jadi makanya jemaah sekalian, kita ini kalau ngaji begini supaya kita lebih pintar, jangan sampai ketipu hal-hal seperti ini. Menteri Dalam Negeri senior. Jadi ternyata di Singapura ada Menteri Dalam Negeri senior ya. Menteri Dalam Negeri senior Sim An mengatakan penipuan sejauh ini merupakan jenis kejahatan yang paling umum di Singapura, mencapai 60% dari seluruh kejahatan yang dilaporkan. Nah, jadi kesimpulannya jemaah sekalian, berdasarkan ini Singapura telah mengamandemen undang-undangnya lama dan memberlakukan hukum cambuk, padahal dia bukan negara Islam, dia negara sekuler. Tetapi negara Islam yang jelas-jelas di kitab suci disebutkan tidak berani memberlakukannya, takut semuanya, takut disebut saman batu. Luar biasa. Padahal menurut saya secara pribadi, hukum seperti potong tangan, kisas, cambuk, justru inilah yang lebih adil, bahkan paling adil. Kenapa? Karena orang yang bersalah tidak ditanggung oleh orang baik. Tapi kalau sistem pemenjaraan ditanggung oleh orang baik. Dia sudah salah, masuk penjara, siapa yang kasih makan? Ya orang baik di luar. Jadi ibaratnya istri yang telah dibunuh suaminya harus kerja keras untuk membayar orang yang membunuh suaminya di penjara. Kan tidak adil ini. Berapa pengeluaran setiap penjara sekarang? Coba lihat Indonesia di sini. Ini ada berita nih. Kita ambil dari AI. Coba kita lihat. Untuk Indonesia ya, Indonesia. Total anggaran untuk lembaga pemasyarakatan di Indonesia merupakan bagian dari anggaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi sekarang ini masuk ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Untuk tahun anggaran 2024, Pagu itu semacam kuota. Pagu yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, ingat, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kan berarti untuk pemenjaraan. Namanya pemasyarakatan itu pemenjaraan. Adalah sekitar 7,8 triliun rupiah. Bayangkan Bapak sekalian, untuk memberi makan kepada orang salah, pembunuh, maling, koruptor, rakyat harus mengeluarkan uang 7,8 triliun.
Kalau uang ini per tahun. Kalau uang ini digunakan, itu bisa membangun berapa banyak itu sekolah. Bisa menaikkan gaji guru, coba kita lihat. Untuk kemaslahatan negara. Tapi hanya untuk membayar ini biaya pemasyarakatan sampai 7,8 triliun rupiah. Ya. Utang wush saja itu sekitar 2 triliun setahun, sudah ribut. Bayangkan, utang wush setahun sekitar 2 triliun, sudah ribut. Ini 7,8 triliun. Ini data Pak ya. Maka di sini kita lihat Jemaah sekalian berbahagia ini. Usulan anggaran tahun 2005 tahun ini justru naik menjadi 9 triliun. Pagu anggaran untuk tahun 2025 diusulkan meningkat menjadi lebih dari 9 triliun untuk mengatasi masalah kinerja, kelebihan kapasitas ingat, saking banyaknya orang dihukum, di penjara, dan kekurangan tenaga medis di lapas. Lapas itu lembaga pemasyarakatan. Kita naik ke atas ini. Anggota Komisi 3 DPR pernah mengeluhkan biaya makan per narapidana sekitar 20.000 per hari. Kan 20.000 per hari. Untuk makan. Berapa itu? Juta. Total narapidana di Indonesia. Jutaan pastinya. Karena Indonesia kan besar. Penduduknya saya 220 juta. Ya. Katakanlah saja, sejuta saja dikasih 20.000 per hari. Artinya apa? 20 miliar per hari kalau 1 juta. 20 miliar per hari hanya untuk makan saja. Ini makan loh. Belum yang lain. Untuk makan saya 20.000 per hari. Jadi sistem pemasyarakatan atau pemenjaraan ini adalah paling tidak rasional. Nah itulah sebabnya Al-Quran mengatakan, indah sekali. Ya, mengatakan tadi bahwa kalau dia adalah, ternyata di sini tadi nih ya. Kita kembali ke ayatnya tadi sini. Ya. Kalau dia pezina, ya udah cukup. Fajlidu kulla wahidin minhum mi'ata jalda. Cukup kata Al-Quran. Ya. Maka deralah, cambuklah mereka, tiap-tiap mereka 100 kali. Ya. Seperti itu. Wala ta'khuzukum bihima ra'fatun fi dinillah. Janganlah kamu merasa iba terhadap mereka dalam menjalankan hukum Allah. In kuntum tu'minu billah, kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Dan pada saat itu kejadian, adzabahum artinya hukuman keduanya, karena kita biasa sampaikan azab itu hukuman. Pelaksanaan hukuman keduanya disaksikan oleh banyak orang. Kenapa? Untuk menimbulkan efek jerah. Jadi saya kira jemaah sekalian jelas ya. Surat Al-Ankabut ayat 45, Allah firman, Utlu ma'uhya ilaika minal kitab. Telahkanlah, bacakanlah apa yang diwahyukan kepada Muhammad dari kitab suci. Wa aqimis salat, dan dirikan salat. Untuk apa mendirikan salat? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Di antara tujuan salat itu, tujuan lahiriahnya adalah, tujuan yang bisa kita lihat adalah mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, fahsya di sini tadi, fahisya tadi, la taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jadi di antara tujuan salat adalah itu sebetulnya. Jadi ada tindakan awal yaitu salat. Nanti kalau itu terjadi ada hukum lagi yaitu hukum dera tadinya. Jadi bertingkat-tingkat. Nah, untuk apa semuanya ini? Supaya menciptakan tatanan sosial yang baik, yang bersih, yang yang bisa menjaga kelangsungan kehidupan umat manusia di tempat itu. Ayat berikutnya. Di masyarakat kita masih ada kelompok dan budaya tertentu merasa bangga menceritakan budayanya bisa saling membunuh satu sama lain. Padahal ini sangat dikecam dalam Al-Quran. Coba kita lihat ayatnya. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bilhaq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan benar. Apa artinya kecuali dengan benar? Ya, proses pengadilan. Kata-kata bilhaq di sini adalah prosesnya mahkamah, pengadilan. Jadi kecuali kalau pengadilan yang memutuskan, artinya negara itu menganut hukuman mati. Ya. Jadi la taqtulu, jangan membunuh orang yang haram. Ya. Hari-hari ini jemaah sekalian, hampir setiap kita menonton televisi pasti ada orang terbunuh.
Selalu saja setiap ada orang terbunuh, seakan-akan nyawa itu menjadi semakin tidak bernilai. Di abad modern ketika manusia seharusnya lebih gampang, lebih mudah, lebih nikmat hidupnya, justru nyawa semakin gampang melayang. Ya. Padahal Al-Quran sudah sejak 1400 tahun yang lalu mengingatkan, dan larangan ini juga ada pada agama-agama samawi sebelumnya, yaitu la taqtulun nafsal lati harramallah illa bil haqq. Jangan membunuh jiwa yang Allah haramkan. Artinya semua diharamkan kecuali bil haq, dengan kebenaran, yaitu melalui proses hukum, namanya hukum qisas, diputuskan oleh pengadilan. Di dalam masyarakat kita juga sistem hukum itu bertingkat, dimanapun, di Malaysia, di Singapura, di seluruh dunia bertingkat. Artinya bahwa di tingkat paling bawah, ketika merasa tidak puas, boleh melakukan keberatan. Lalu kemudian naik di tingkat atas, pengadilan tingkat atas. Tingkat atas itu tingkat provinsi, biasanya masih dihukum bersalah, masih bisa mengajukan banding, keberatan, tidak terima, naik ke atas, begitulah seterusnya. Kenapa? Untuk memastikan bahwa hukum yang diberikan kepadanya itu adalah benar. Jadi dengan demikian, bahwa nanti akan ada salah hukum itu sangat-sangat sedikit. Bahkan boleh kata tidak mungkin, karena sudah bertingkat ini sebetulnya. Dari tingkat, kalau di Indonesia dari tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kemudian paling tinggi ke Mahkamah Agung. Jadi nanti setelah Mahkamah Agung masih ada juga upaya hukum di belakangnya, yaitu minta maaf kepada kepala negara. Baru setelah itu tidak ada lagi solusinya, baru kemudian dihukum mati. Jadi panjang ceritanya. Nah, Allah mengatakan, untuk hukuman mati sebetulnya siapa buat siapa? Nah, kamu gitu. Apakah agama? Sebetulnya bukan. Mari kita baca di sini. Waman kutila mazluman, siapa yang terbunuh dengan zalim? Artinya zalim ini tidak melalui proses peradilan. Waman, jadi artinya kalau orang itu dibunuh oleh negara, ya adil karena berdasarkan hukum yang benar. Jadi kata mazluman di sini tidak melalui proses ini. Maka di sinilah berlaku waman kutila mazluman, siapa yang dibunuh secara zalim, mazlum, maka ja'alna, maka sungguh kami menjadikan liwalihi, walinya sultana. Ya. Jadi dengan demikian sebetulnya Al-Quran Tuhan tidak berkepentingan dengan hukuman mati. Lalu untuk apa Tuhan berlakukan dalam Al-Quran? Untuk memberikan kuasa kepada walinya, kepada ahli warisnya, supaya jangan terjadi pembalasan turun-temurun yang menyebabkan rusaknya tatanan sosial lagi. Contohnya misalnya seseorang dibunuh keluarganya. Dia marah, dia akan mencari pembunuhnya atau keluar pembunuhnya. Dia bunuh lagi, begitu seterusnya. Bisa melahirkan pembunuhan antar kampung, antar wilayah, bahkan antar generasi. Oleh sebab itulah, untuk menghentikan ini, agama datang. Untuk apa? Bukan untuk Tuhan, untuk mewakili walinya nih. Jadi kita ulangi lagi, hukuman mati itu bukan untuk Tuhan. Tuhan tidak berkepentingan. Kenapa? Ya Tuhan punya hukuman nanti di sana. Kalau kamu bunuh saudaramu, nanti di akhirat saya akan berikan hukum yang berat. Tapi untuk di dunia, supaya jangan terjadi tadi ketegangan sosial, chaos, kekacauan, terjadi tadi pembunuhan antar kampung, antar keluarga, bahkan antar generasi, maka Allah mengatakan apa? Faqad ja'alna liwalihi. Hinya kembali kepada siapa? Mazluman, yang dizalimi. Jadi yang dibunuh secara zalim itu kami berikan sultan, otoritas kepada keluarganya untuk menuntut balas melalui negara, melalui kerajaan, melalui lembaga-lembaga yang benar. Maka oleh sebab itu, fala yusrif fil qatli, jangan melanggar, jangan melampaui batas dalam melakukan pembunuhan. Untuk tidak melampaui batas dalam pembunuhan itulah maka kemudian dibikin walinya di sini, diserahkan kepada walinya nih. Jadi saya kira inilah rasionalitasnya Al-Qurannya. Diserahkan kepada walinya. Nah, supaya ini jangan melampaui batas, ya kembali kepada al-haq tadi, yaitu hakim. Ya, ada prosesnya tadi. Dalam setiap proses persidangan di mahkamah atau di pengadilan, di sana hakim sedapat mungkin bersifat adil, yaitu mendatangkan saksi-saksi, ya ada yang meringankan, ada yang memberatkan, bahkan ada saksi ahli dan sebagainya. Supaya apa? Supaya sedapat mungkin dicapai hukuman yang paling adil, tidak terzalimi tadi orang yang dituduh membunuh. Ya. Maka di sini ala yusrif fil qatli. Nah sekarang
Setelah nanti misalnya diputus yang membunuh tadi itu harus dibunuh juga, apakah langsung dibunuh? Tidak, ditanya kepada walinya. Karena ini adalah otoritas wali, sudah sultannya wali di sini. Ya. Jadi di sini adalah sultannya, adalah walinya. Sultannya wali. Jadi wali lah yang ditanya, gimana? Mau memaafkan atau mau terus dibunuh? Nah, itu bisa nanti memaafkan. Jadi sebetulnya bukan Tuhan, ini mewakili walinya. Supaya apa? Supaya tatanan dan sistem sosial itu berjalan dengan tenang. Karena Islam itu artinya ketenangan, kedamaian. Jadi Islam itu adalah membantu negara atau mewujudkan sebuah negara supaya negara itu benar-benar damai, aman, tentram, ya, tenang, dan menyenangkan. Itulah negara sebetulnya tujuannya. Itu tujuannya negara itu adalah menjamin keamanan, ketenangan, dan kesejahteraan warganya. Nah, supaya itu tidak terjadi, hukuman harus ada supaya memberikan semacam proteksi kepada yang lain. Makanya hukuman itu supaya bisa menjadi proteksi harus memiliki efek jerah. Innahu kana mansurana. Mereka itu siapa yang ditolong di sini? Siapa yang ditolong di sini jemaah sekalian berdasarkan ayat ini? Mansur itu kan ditolong ya. Ya tentu walinya. Kalau yang sudah meninggal bukan ditolong, tolong di sana. Jadi artinya apa? Kalau pembunuhnya dibunuh di dunia tidak menolong yang sudah meninggal sudah. Nah, yang tertolong itu walinya. Jadi innahu sungguhnya dia siapa? Walinya itu karena mansura ditolong melalui proses kisas ini. Jadi kisas ini adalah caranya Allah memberikan pertolongan kepada walinya dengan memberikan kuasa kepadanya untuk nanti meneruskan kisas itu atau memaafkannya dengan syarat misalnya. Jadi saya kira itu adalah jelas sekali dalam Islamnya. Sebetulnya indah. Entah kenapa orang Islam sendiri kok inferior, merasa berat memperjuangkan hukum ini untuk negara masing-masing. Dan kalau nanti sudah diadopsi oleh negara, tidak bisa kita mengatakan lagi hukum Islam, ya hukum negara. Ya, artinya hukum negara yang diadopsi dari Islam. Karena hukum negara itu kan bisa diadopsi dari Islam, dari agama manapun boleh. Bisa diadopsi dari masyarakat, hukum adat pun boleh diadopsi. Bahkan di negara bekas jajahan seperti Indonesia, banyak diadopsi dari penjajah. Jadi masih banyak kita punya hukum dari Belanda. Di Malaysia mungkin masih banyak punya hukum dari Inggris, British Raya. Nah, jadi seperti itu. Nah, begitu juga di Singapura, kalau kita baca sejarahnya tadi cambuk, ternyata itu warisan dari pemerintah kolonial Belanda, Inggris. Nah, jadi Al-Quran mengatakan innahu kana mansura. Sungguhnya orang yang keluarganya tadi dibunuh itu ditolong melalui mekanisme hukum seperti ini. Sekarang Al-Maidah. Nah, coba kita lihat ini dosanya orang membunuh orang. Min ajli zalik, yaitu berdasarkan kejadian Kabil membunuh Habil. Ini di atasnya cerita Kabil Habil ini ayat 27-nya, ini ayat 32. Min ajli zalik, atas dasar itulah kata benar kami tetapkan ala Bani Israel. Tadinya Bani Israel, tapi maksudnya ini berlaku bagi seluruh manusia. Karena ini hukumnya umum. Yaitu man qatala nafsan, siapa yang membunuh seseorang bighairi nafsin, tanpa merupakan kisas terhadap pembunuhan orang lain, aw fasadin fil ard, atau membuat kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka dia seolah-olah membunuh seluruh manusia. Jadi kalau misalnya orang membunuh dan tidak dibunuh, ya sama saja dengan melindungi satu orang dengan mengorbankan seluruh manusia. Karena membunuh satu orang sama dengan membunuh manusia ini. Man qatala nafsan aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Seolah-olah seakan-akan dia membunuh manusia seluruhnya. Nasa jami'a. Dalam kata nasa sudah mengandung makna seluruh manusia. Tapi untuk mempertegas ditaukid dengan kata jami'a. Qatalan nasa jami'a seluruhnya. Jadi artinya kalau kita tidak mengkisah seorang yang dibunuh, berarti sama dengan membela satu orang dan mengorbankan seluruh manusia.
Nah, maka oleh sebab itulah harus dilakukan ini sebetulnya. Sebaliknya, waman ahyaha, siapa yang menghidupkan satu orang, maka nama ahyan nasa jami'a, seolah-olah dia menghidupkan manusia seluruhnya. Dan Rasul datang untuk ini, walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayinat. Sungguh Rasul kami datang dengan membawa keterangan yang nyata. Summa inna katsira minhum ba'da dzalika fil ardi. Kemudian sayangnya, ya, inna katsira minhum, kebanyakan mereka, ba'da dzalika fil ardi la musrifun, melampaui batas. Artinya apa? Ketika tidak dihukum kisas akan terjadi melampaui batas, musrifun. Makanya tadi di sini surat apa tadi itu, surat yang ini, ya, dikata tadi la yusrif, wala yusrif fil qatli. Karena di sini dikatakan kalau tidak menggunakan hukum itu, inna katsiran minhum ba'da dzalika, setelah kasus pembunuhan banyak melakukan melampaui batas. Supaya di dalam membunuh orang yang melakukan pembunuhan ini tidak melampaui batas, maka dibikinlah hukum kisas melalui proses peradilan yang fair. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, kutiba alaikumul kisas, diwajibkan atas kalian menegakkan hukum kisas fil qatla, dalam membunuh. Jadi kalau orang bunuh dibunuh, ya. Al hurru bil hurri, kalau orang merdeka membunuh, yang dibunuh orang merdekanya juga. Karena dulu itu orang merdeka membunuh diserahkan budaknya. Wal abdu bil abdi, budak dengan budak. Kalau budak yang bunuh baru budak juga. Ya. Wal unsa bil unsa, perempuan membunuh, perempuannya juga yang dibunuh. Yang maksudnya perempuan yang dibunuh. Tetapi ingat ini, paman ufiya lahu min akhihi syai'un. Jadi bisa dimaafkan ini. Makanya tadi berdasarkan ayat yang kita baca di sini, yaitu adalah walinya lah yang punya otoritas di sini. Jadi walinya yang punya sultan. Jadi walinya lah yang punya sultan di sini nih. Ya, wali sultan. Jadi sultan otoritas itu walinya. Nah, untuk apa? Misalnya memaafkan. Paman ufil, siapa yang dimaafkan lah begini? Siapa yang memaafkannya? Kan tidak mungkin yang meninggal. Yang memaafkan adalah walinya. Karena walinya lah yang bisa menuntut balas. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un, siapa yang dimaafkan oleh saudaranya, maka fattibaun, hendaklah yang dimaafkan itu, yang sudah membunuh dan dimaafkan itu, mengikuti pemaafan saudaranya bil ma'ruf, ya, berjanji untuk tidak melakukan lagi, minta maaf dan sebagainya. Wadaun ilaihi besan, dan membayar diat, kalau misalnya dipersyaratkan membayar diat dia kepadanya dengan cara yang baik. Zalika takhfifu min rabbikum, itulah keringanan dari Tuhanmu dan rahmat. Jadi yang namanya hukum kisas tidak sangar. Hukum kisas itu, hukum Al-Qur'an itu paling adil. Paling adil. Jadi Al-Qur'an itu paling adil hukumannya. Bayangkan tadi orang sudah salah ditanggung sampai 9 triliun 1 tahun, coba. Jadi yang kita bayar 9 triliun tadi siapa tuh? Para maling, para koruptor, para pencuri, pembunuh, penipu. Semuanya sekarang hidup di penjara dengan enak, nyaman. Makanannya 20.000 per hari. Di sana ada tempat olahraganya. Terlalu luar biasa. Ya. Nah, jadi itu anunya, hukumannya ya. Kemudian ayat berikutnya. Wala taqtulun nafsa, sudah tadi ya. Innahu kana mansura. Ayat 34 sekarang. Wala taqrabu malal yatim illa billatihi ahsan. Jadi yang di atas tadi zina, baru kemudian anak yatim. Coba kita lihat. Jadi kan menunjukkan lebih berbahaya di atas daripada di bawah. Karena ini di bawahnya baru muncul wala taqrabu malal yatim. Jangan mendekati harta anak yatim. Artinya apa yang mendekati? Jangan pernah berpikir atau jangan membuat harta benda itu selalu berada di tangan kamu. Mendekati. Jangan mendekati harta anak yatim. Siapa yang dilarang di sini? Baik kita sebagai keluarga yang tertitipkan anak yatim, ponakan, dan sebagainya. Atau mungkin pengurus lembaga-lembaga anak yatim. Jadi ada kan pengurus-pengurus tuh, ada panti-panti asuhan, ada pengurusnya. Nah, mereka harus amanah di sini.
Ini dikatakan wala taqrabu malal yatim, jangan mendekati harta anak yatim illa kecuali billatihi ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Misalnya anak yatim itu kan harus disekolahkan. Sedangkan kita yang ketitipan juga tidak punya uang ya, boleh diambilkan dari situ untuk menyekolahkannya. Itu namanya dengan cara yang ahsan. Hatta yabluga syudda, sampai mencapai usia dewasa. Kata-kata yabluga di sini sebetulnya balik. Asyudda itu dewasa, maksudnya usianya dan dewasa. Jadi bisa saja usianya sudah sampai tapi belum dewasa. Kemudian wa'aufu bil ahad, dan penuhilah ahad. Wa'aufu bil ahdi, penuhilah ahad. Innal ahda kana mas'ula. Jadi ingat, ahad itu dipertanggungjawabkan. Jadi kita semua itu punya ahad kepada Rasulullah, pengganti Rasulullah. Ya, bahkan kalau kita percaya datanya nanti Imam Mahdi, ada namanya ahad, doa ahad. Itu adalah berahad untuk menerima sebagai pemimpin. Ya, jadi wa'aufu bila penuhilah ahad kalian. Di dalam Al-Quran itu ada dua, ada aufu bil uqud ya, di surat Al-Maidah ayat 1. Ada juga aufu bil ahad, pasti beda maknanya. Ya. Pada surat Al-Maidah aufu bil uqud. Sedangkan di sini adalah aufu bil ahdi. Coba kita lihat di surat Al-Maidah sini. Surat Al-Maidah surat 5 ayat 1 pasti nih. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ini penuhilah akad-akad kalian. Pasti beda maknanya dengan ini. Ya. Aufu bil ahdi. Kalau ahad itu lebih kepada janji kepemimpinan, berahad. Tapi kepemimpinan mana? Kepemimpinan yang bersambung ke Tuhan. Karena pada saat kita akan pada saat kita akan diciptakan, dilahirkan ke dunia juga disebut ahad juga. Pada saat kita ditanya, ya, lastu birabbikum, qalu bala syahidna. Itu juga adalah masuk kategori ahad juga. Makanya sebagian ulamanya itu menyebut sebagai janji ahad juga, ya. Surat 7 172. Ya, ini dia. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum washhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nah, inilah termasuk kategori itu. Jadi termasuk akad juga. Ahad juga maksudnya pada Allah. Yang nanti berlanjut ke dunia melalui nabi, pengganti nabi dan seterusnya. Ya, Al-Quran mengatakan, ingat, namanya ahad itu dipertanggungjawabkan, dimintai nanti pertanggungjawaban di akhirat ini. Ini kata-kata ahad dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Kana mas'ula. Jadi innal ahda kana mas'ula. Sesungguhnya ahad itu dimintai pertanggungjawaban. Ditanyakan nanti di akhirat. Jadi kata-kata innal ahda kana mas'ula kan berarti setiap orang punya ahad. Ya. Kalau Bapak Ibu sekalian merasa belum punya ahad, coba banyaklah bertanya-tanya, berenung. Harusnya punya ahad. Ya. Dan ini nanti dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Itulah surat Al-An'am. Ayat 192. Wala taqrabu malal yatim. Dan janganlah kau mendekati harta yatim illa kecuali billatihi ahsan. Kecuali dengan cara yang paling baik. Hatta yablugha syudda, sampai mencapai usia dewasa. Jadi diulangi lagi. Wa auful kaila, dan penuhilah takaran. Nah, ini baru kemudian sesama manusia. Jadi takaran ini relasi di antara kita. Takaran itu literan, liter. Ya. Wal mizan, timbangan. Bil qisti, dengan cara yang jujur. Ya, jadi penuhilah juga takaran, juga mizan, timbangan dengan cara yang jujur. Ya. Jadi cuma sekali berbahagia. Jadi Islam itu mengatur segala-galanya. Jadi kita bayangkan Islam itu cuma sholat di masjid. Ini nggak benar, karena ini takaran dan timbangan ini kan urusan pasar. Ini urusan transaksi. Ini urusan market sebetulnya. Jadi Islam itu memandang masjid dan pasar sama sebetulnya. Masjid tempat ibadah mahda, sedangkan market atau pasar tempat ibadah gairu mahda. Dan market atau pasar sekarang ini definisi sudah semakin luas. Dulu yang namanya pasar itu ada tempatnya, seperti misalnya dulu pasar Seng. Yang namanya pasar sekarang apa? Ya dunia internet ini pasar, karena ada namanya e-commerce. E-commerce ini pasarnya ada, mencakup seluruh dunia. Orang bisa membeli apa saja melalui Alibaba.
Jadi seluruh dunia bisa memesan ke Cina, terima di tempatnya. Jadi wa'aful kaila wal mizana bil qisti. Jadi ini adalah intinya dilarang mendekati juga harta anak yatim. Nah, ini surat 16 ayat 91. Wa'afu bi ahdillah. Jadi ini ahad kepada Allah. Penuhilah ahadmu kepada Allah. Iza ahadtum, apabila kalian berahad, berjanji. Wala tanqudul aimana ba'da tauqidiha. Dan jangan engkau melanggar, merusak al-aiman, sumpah. Yang namanya ahad ini kan harus bersumpah. Ba'da tauqidiha, setelah mentaukidkannya. Taukid dari sini. Mentaukidkan, setelah meneguhkannya. Di taukid di dalam bahasa artinya meneguhkan. Wa qad ja'altumullaha alaikum kafila. Karena sungguh kalian telah menjadikan Allah sebagai jaminan. Jadi orang bersumpah demi Allah berarti menjadikan Allah sebagai jaminan, sebagai borok. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan, ya. Ayat terakhir. Jadi ini adalah contoh timbangannya. Wa'ful kaila idza kiltum wazinul kisbil kistas. Jadi Al-Quran mengatur. Tadi kita lihat di dalam surat yang lain, sekarang surat Al-Isra juga membicarakan tentang pentingnya memenuhi takaran dan timbangan. Ingat, takaran itu liter. Ya, liter itu yang dipakai kita membeli beras. Beras itu kan biasanya pakai literan. Walaupun ada juga ditimbangnya, tapi ada juga pakai literan. Dulu waktu belum ada standar liter itu orang menggunakan misalnya persepakatan bersama. Contohnya misalnya ditakar pakai tempurung kelapa. Nah, dulu tempurung kelapa. Atau pernah juga dulu misalnya gelas. Tapi setelah ada standarisasi, ini dipakai di semua tempat di dunia, yaitu liter. Maka dikatakan wa'aful kaila. Jadi kalau orang membeli seliter, ya harus penuh seliter, sempurna seliter. Jadi penuhilah literan apabila kamu meliter. Ayat ini sebetulnya adalah menyangkut apa? Kalau dibawa dalam bentuk kerajaan pemerintahan, ayat ini wazinu bil qistas, dan timbanglah dengan timbangan yang jujur, al-mustaqim, dengan benar, dengan lurus. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa Al-Quran peduli dengan apa yang belakangan orang sebut dengan istilah clean and good governance. Ya, ataukah good and clean governance. Yaitu pemerintahan yang bersih dan baik. Jadi untuk apa pemerintahan bersih dan baik? Supaya semuanya berjalan dengan baik. Tidak ada laporan keuangan yang dimanipulasi. Tidak ada yang direkayasa. Semuanya disampaikan dengan benar. Seperti apa adanya. Nah, itu namanya benar. Jadi wa'aful kaila idza kiltum wazinul bil qistasil mustaqim. Dan apa kata Allah dengan melakukan ini? Jadi sesuai dengan persepakatan awal. Persepakatan awal itu namanya ta'wil, dari kata awal ini. Ya. Ta'wil itu dari kata awal sebetulnya. Ini ta'wil itu dari kata awal. Ya. Persepakatan kita di awal, saya beli harga 1 liter 10.000 rupiah beras. Nah, maka ketika saya menerima beras dan tidak persis seliter yang standarisasi, maka berarti saya ditipu oleh penjual tadinya. Dan itu berarti tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Maka memberikan takaran sesuai dengan persepakatan, memberikan timbangan sesuai dengan kesepakatan, yaitu al-mustaqim, yang benar, maka ahsanu ta'wila, itulah ta'wil yang benar. Jadi kata-kata ta'wil yang benar ini, jemaah sekalian berbahagia, ada 2 dalam Al-Quran. Pertama berkaitan dengan timbangan dan takaran, yang kedua berkaitan dengan pentingnya kembali kepada Allah, Rasulullah, dan ulil amri. Coba kita lihat nanti ayat-ayatnya. Kita lihat dulu ayat surat Al-Araf dulu ini. Jadi Al-Araf ini surat 7 ayat 85. Wa ila Madyan akhahum Syu'aiban, dan kepada Madyan kami juga mengutus kepadanya saudaranya, yaitu namanya Nabi Syu'aib. Syu'aib itu kepada Madyan. Qala, Nabi Syu'aib berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, ubudullaha,
ya qaumi budullaha malakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah, tidak ada yang pantas bagi kalian Tuhan selain daripada Allah, selain daripada Dia. Ya kalau disambung ya qaumi budullah, tapi kalau sendiri budullah, karena ini adalah dhamma di sini ya. Jadi kalau kata perintah seperti ini itu bisa budu, bisa budu, tidak bisa budu ya. Pada ja'atkum bayyinatun, ya, sungguh telah datang kepada kalian penjelasan, yaitu kitab suci dari Tuhan kalian, min rabbikum. Makanya fa'auful kaila wal mizan, maka kemudian penuhilah timbangan dan takaran. Jadi Allah mengutus Nabi diantaranya mengurus pasar, mengurus transaksi antar manusia, yaitu fa'auful kaila wal mizana. Jadi urusan pasar, urusan transaksi, urusan standarisasi timbangan dan literan, ini bukan urusan sekuler, ini urusan agama, ini urusan ilahiyah. Ya. Jadi membuat standarisasi itu adalah ilahiyah. Jadi kita katakan itu kan urusan dunia. Ini jelas ayatnya Allah mengutus Nabi diantaranya untuk mengatur takaran dan literan, takaran dan timbangan. Fa'uful kaila wal mizan wala tabkhasun nas asy'ahum. Jangan mengurangi atau merugikan manusia sesedikit apapun. Juga wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan buat kerusakan di muka bumi setelah Allah mendamaikannya, menciptakannya baik. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Itulah yang terbaik bagi kalian kalau kalian beriman. Jadi kalau orang beriman tidak mungkin korup ya. Berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu, ini surat 4:59. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Siapa ulil amri itu? Adalah orang yang Allah berikan otoritas untuk menjalankan amarnya di muka bumi. Jadi urusan Allah, karena amr itu adalah Allah. Ya, jadi kalau amr ini kaitannya dengan Allah, bukan manusia. Ya, jadi ingat, amr itu urusannya Allah. Ya. Contohnya misalnya yas'alunaka anil ruhi kulir ruhu min amr, ya. Atau innama amruhu idza arada syai'. Jadi amr itu adalah amrnya Allah. Makanya yang berhak menjadi ulil amri pilihan Allah juga, karena dia memegang kendali otoritas terhadap amr ini. Ya. Jadi taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Fa'in tanazatum, kalau kalian berselisih pendapat fi syai'in dalam satu subjek tertentu atau masalah tertentu, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila, itulah yang terbaik. Nah, zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jadi sama tadi ini, ahsanu ta'wila. Jadi artinya Mas Kaisar, kalau ini tidak terjadi, maka ini juga tidak terjadi, al-arah tidak terjadi juga. Tidak akan terjadi juga ini. Mana tadi ini nih? Ya. Tidak akan terjadi juga ini. Jadi yang menyebabkan terjadi korup dan sebagainya, yang korup di sini bukan hanya mengambil uang di kantor, bukan. Tapi korup itu artinya tatanan sosial yang rusak. Yang menyebabkan tatanan sosial yang rusak itu adalah ketika tadi tidak ati Allah, ati Rasul wa ulil amri minkum. Maka oleh sebab itulah ketaatan kepada ketiganya menjadi satu mata rantai, karena itu adalah bersifat ilahiyah. Nah, inilah yang disebut dengan ahsanu ta'wila, seperti yang tadi di sini disebutkan tadi dengan ahsanu ta'wila. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Inilah pembahasan kita pada hari ini. Seperti biasa kita baca hadis dua buah hadis ya. Yang pertama, dilarang bunuh wanita dan anak-anak dalam perang. Jadi ini jauh sebelum ada konvensi-konvensi PBB, misalnya konvensi Jenewa dan sebagainya, itu Al-Quran, Nabi, Islam sudah jauh hari menjelaskan ini. Mari kita baca hadis ini. Hadis Imam Tirmizi nomor 149. Walaupun di Tirmizi ini ada di Bukhari, ada di Muslim, dan ada di banyak hadis lainnya. Ini sangat terkenal, masyhur ini hadis ya. Tapi saya ambilkan dari Tirmizi. Ini dari
Ibnu Umar, an Ibnu Umar. Ya. Jadi dari Ibnu Umar, maksudnya Abdullah bin Umar, akhbarahu, ya, ada yang mengabarkan kepadanya, anna, bahwa imra'atan, ada seorang perempuan, wujidat, ditemukan, fi ba'di magazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maqtulatan. Jadi seorang perempuan di dalam medan peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemukan, ini temukan di sini nih, maktulatan, terbunuh. Jadi perempuan itu terbunuh, ya. Nah, ini sampai kepada Nabi. Apa kata Nabi? Apa yang terjadi dengan Nabi? Fa'angkar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengingkarinya, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena Rasulullah melarang itu. Kalau ada yang melakukan itu pasti salah, kira-kira gitulah. Jadi artinya itu tidak mungkin terjadi, bukan karena perintah dari saya. Maka dikatakan fa'angkara Rasulullah. Rasulullah mengingkari. Fa'angkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalika, kejadian itu. Wanah, karena Nabi telah melarang an qatlin nisa'i wasibyan. Bahwa di dalam peperangan sekalipun tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak. Ingat, dalam peperangan sekalipun tidak boleh bunuh perempuan dan anak. Apalagi dalam kondisi tidak berperang seperti tadi, jangan bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Dalam keadaan berperang pun tidak boleh ini. Ya, jadi wanaha, maksud Nabi melarang an qatlin nisa, membunuh wanita, wasibyan. Tapi di era modern sekarang ini, justru kita hampir setiap hari mendengarkan perempuan dibunuh. Dibunuh di kosnya, dibunuh oleh suaminya, dibunuh oleh pacarnya, banyaklah. Ya, sering sekali kita saksikan. Padahal Islam kita, Nabi Rasulullah SAW telah melarang umat manusia, terutama umat Islam, membunuh perempuan dan anak-anak, bahkan di dalam peperangan sekalipun, apalagi dalam kondisi tidak perang. Karena kalau tidak perang berarti kondisinya damai. Ya. Hadis berikutnya, menambah nilai adalah sunnah Nabi. Jadi ini adalah dari Sufyan. Nah, ini an Sufyan, an Simakin, an Suwaidi. Jadi artinya dari Suwaid. An Suwaidi bin Qais, dari Suwaid bin Qais. Qala, berkata. Jadi ceritanya dari Suwaid bin Qais. Ya. Berkata, jalabtu ana wa makhrafatul abdi. Jadi dikatakan saya datang, ini datang, jadi kita dari sini, saya dan makhrafa al-abdi, ya. Makhrafa al-abdi, ya. Datang, ya, membawa bazan. Bazan itu artinya kain sutra. Min hajar, dari hajar. Fa'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mendatangi kami, ini atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mendatangi kami. Wa nahnu bi Mina, pada saat itu kami di Mina. Ya, jadi dia dari Hajar pergi ke Mina membawa atau menjual pakaian sutra. Di Mina. Di Mina maksudnya musim haji, ya. Musim haji dia menjual di Mina. Wa wazanun yazinu bil ajri. Dan di situ juga, di tempat kami itu ada juga seorang penimbang. Wazan itu penimbang, yang tukang timbang, ya. Yazinu bil ajr, yang menimbang dengan biaya. Jadi dulu itu karena timbangan masih sedikit, maka ada orang yang membawa timbangan untuk apa? Untuk disewakan. Sampai sekarang juga kalau tidak ada. Biasanya apa? Biasanya biasanya pengukur tensi darah, biasanya tuh ada di tempat-tempat keramaian. Kalau kita mau tensi darah bayar Rp5.000 gitu. Nah, pada zaman Nabi sudah ada, ya. Ada orang yang membawa timbangan. Jadi kalau dia butuh timbangan, dia menimbang dan terima bayaran ini. Wazanun yazinu bil ajar. Tukang timbang yang melakukan timbangan dengan mendapatkan upah. Ajar itu upah. Fashtara minna sarawila. Lalu Nabi membeli dari kami. Ini ishtara, ini membeli. Maka dia Nabi, ini tadi Rasulullah membeli dari kami sarawil. Sarawil adalah bentuknya dari sirwal, yaitu beberapa celana panjang. Jadi Nabi membeli beberapa celana panjang dari kami. Faqala, lalu kemudian Nabi berkata lil wazan, kepada tukang timbang tadi. Lil wazan. Nabi berkata kepada wazan, zin, timbanglah. Warjih, lalu tambahkan. Nah, perhatikan ini.
Ini kan bukan Nabi meminta kepada penjual celana baru minta ditambahkan dengan harga yang sama, enggak. Harga yang celananya sama, tapi minta ditambahkan timbangannya biar Nabi membayar lebih. Ingat ini. Berarti kita sebut membayar lebih, menambah nilai. Jadi Nabi ingin menambah lebih, kadang-kadang warjih, tambahkan. Jadi kalau misalnya timbangnya sekilo, ya bilang aja 1 kilo, 1,25 kilo gitu. Nabi membayar lebih. Nah ini kan contoh kalau kita ingin bersedekah, atau kalau kita ingin berbagi berkah kepada orang lain, berikan kepada orang yang berbuat. Jangan kepada orang yang tidak berbuat. Caranya bagaimana? Caranya misalnya kalau kita naik Gojek, ya, atau naik Grab misalnya, biayanya misalnya katakanlah kalau di Indonesia, ya katakanlah misalnya 15.000 rupiah, nggak apa-apa kita kasih lebih misalnya 12.000 rupiah. Kenapa? Ya itu tadi lebihkan. Kenapa di Indonesia daripada minta-minta? Kalau di negara-negara yang sudah sangat bagus ekonominya, malah tidak mau dilebihkan. Di Malaysia misalnya, di Cina tidak mau dilebihkan, sesuai dengan bayaran. Tapi kalau di Indonesia daripada meminta-minta, daripada memberikan kepada yang tidak penting, atau yang tidak punya peran sosial, ya ini akan berbahaya, merusak tatanan sosial. Kita sudah bicara hari Senin lalu tentang meritokrasi. Meritokrasi itu apabila orang yang berbuat mendapatkan sesuatu, bukan yang tidak berbuat mendapatkan sesuatu. Jadi namanya meritokrasi. Ya, jadi kalau tidak meritokrasi, ya berarti tidak adil, plutokrasi namanya. Tidak ada apa-apanya, tidak berbuat apa, hanya karena orang tuanya ini tiba-tiba jadi ini dan itu. Itu namanya tidak meritokrasi. Nah, jadi menunjukkan bahwa melebihkan itu adalah sunnah Nabi. Jadi kalau kita misalnya lihat penjual pisang di pinggir jalan, biasa kan ada tuh orang-orang tua menjual pisang, harga pisangnya kita beli 20.000 rupiah sesisir, ya nggak apa-apa kita kasih 25.000 rupiah, seperti itu. Karena kalau tidak berbuat baru dikasih, justru tidak adil, dan ini merusak, karena orang itu akan lebih memilih meminta-minta nantinya. Orang yang berbuat akan berhenti berbuat, tidak dapat apa-apa. Sedangkan orang yang tidak berbuat semakin banyak. Kenapa? Ya kalau kita tidak berbuat diperhatikan, dianggap sebagai orang yang miskin. Akhirnya apa yang terjadi kemudian? Tatanan sosial akan rusak. Ya. Negara akan rapuh. Ini yang menyebabkan banyak negara yang susah berdiri di kaki sendiri. Hadis riwayat Imam Nasai 4515. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fi azim azim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ali mawajil. Baik, Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bolehkah dirumuskan buat setakat ini bagi saya dalam usaha untuk sihat sejahterakan tatanan sosial umat Islam yang masih bertatih tadi, yang sedang dibina oleh Rasulullah SAW. Pembahasan setakat ini mengingatkan saya kepada sebuah permainan dartboard, di mana dartboard tu mempunyai 3 lakaran bulat yang memberi score point berbeza-beza. Dan apakah ini boleh diguna pakai dalam konteks paling tengah tu merah adalah akidah, kemudian lingkaran kedua adalah ibadah, dan yang luar tu adalah muamalah. Beri pencerahan teguran Ustaz. Afwan. Barakallahu. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi memang harusnya seperti itu. Jadi harusnya bertingkat-tingkat, bergradasi. Dengan demikian memang cuma saja kita yang salah adalah apabila hanya menekankan pada salah satu. Itu tidak boleh. Tapi kalau bergradasi tidak masalah. Skornya berbeda-beda tidak masalah. Tetapi kalau misalnya penekanannya hanya pada satu, seperti contohnya tadi, penekanannya pada syariat saja, tidak menekankan pada muamalah. Nah, ini akan bermasalah juga. Atau menekankan pada muamalah tapi tidak melakukan syariat, ini salah juga. Nah, akidah juga, cuma akidah kan private ya, individu. Kalau akidah kan yang tahu orangnya. Jadi akidah, kemudian syariat, muamalah harus komplit, harus holistik. Jadi makanya Al-Quran berkali-kali mengatakan amanu wa amilus salihat. Amanu kita artikan dengan akidah, kemudian amal saleh itu adalah syariat dan
muamalah. Jadi kita sebut syariat dan muamalah amal saleh. Mulai daripada salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, kemudian beramal saleh, bermuamalah. Apa itu bermuamalah? Maksud tadi kalau di pasar dia jujur, ya. Menjual dia amanah, seperti itu. Jadi itu namanya muamalah. Menjadi apa? Menjadi menjadi penjual jasa, seperti misalnya driver Grab misalnya, atau taksi online, itu juga beramanah, artinya menjaga keselamatan penumpangnya, kemudian juga tidak menipu penumpangnya, seperti itu. Jadi ini harus kita lakukan. Melakukan aktivitas online seperti e-commerce, tidak melakukan scamming. Seperti yang kita lihat tadi di Singapura, ternyata banyak juga korban scammingnya. Sama di Indonesia juga. Di Indonesia korban scammingnya itu sampai sekitar 7, sekian triliun. Di Singapura tadi juga lumayan banyak. Jadi dengan demikian, nah kenapa banyak melakukan scamming seperti ini? Dan di antara pelakunya, di antaranya orang Islam. Karena dia tidak holistik, dia tidak memperhatikan muamalah. Mungkin dia sholat, ya, tetapi dia tidak bermuamalah. Jadi Islam itu adalah mulai daripada akidah, syariah, muamalah ini harus berjalan seiringan, harus holistik. Bahkan kalau kita lihat sebetulnya, apa yang muncul di muamalah, itu sebetulnya harusnya merupakan cermin daripada syariat. Harusnya, artinya semakin tebal, semakin kuat syariatnya orang, harusnya semakin kuat juga muamalahnya. Nah, kemudian syariat juga merupakan cermin, refleksi daripada akidah, harusnya begitu. Jadi akidah kuat melahirkan juga syariat menjadi terjaga. Syariat terjaga, muamalah menjadi rahmatan lil alamin. Nah, harusnya seperti itu. Nah, dan inilah tatanan sosial yang diperjuangkan Nabi dulu. Nah, masyarakat seperti ini kita ingin perjuangkan. Bayangkan kalau kita punya negara atau masyarakat community yang sejahtera, seperti misalnya beberapa negara sejahtera, lalu kemudian lalu kemudian warga negaranya juga akidahnya bagus, syariatnya bagus, itu luar biasa. Ini saya kira luar biasa kalau ada negara seperti ini. Ya. Banyak sekarang negara maju, tapi belum tentu juga syariatnya ada, kayak gitu. Nah, tentu kemudian kita inginkan ada akidah, ada syariat, dan ada muamalah. Kita anggap negara-negara seperti misalnya Singapura, Swiss, Swedia, dan sebagainya, itu adalah, atau misalnya New Zealand, adalah negara-negara yang secara muamalah bagus, maksudnya aktivitas sosialnya bagus. Tingkat kejahatan sangat kurang, tetapi ya yang kurang yang boleh dikata di sana adalah syariat dan akidahnya. Nah, harusnya inilah yang harus kita perjuangkan. Harusnya negara-negara yang mengaku akidahnya bagus, syariatnya bagus, harusnya juga muamalahnya bagus. Yang namanya muamalah di sini bukan hanya sekedar jujur di pasar, tetapi kalau bisa juga banyak ilmuannya, menjadi penemu, menjadi inventor misalnya, menjadi menjadi penentu kehidupan manusia. Karena kalau kita tidak menjadi penemu atau inventor, itu kemudian ya tetap saja kita tidak bisa berbuat banyak, karena dunia sekarang ini kuat atau tidak kuat bukan lagi ditentukan oleh sekedar kata-kata. Dulu rudal, tapi sekarang bukan lagi sekedar rudal. Lebih jauh dari situ adalah yaitu kemampuan untuk menemukan teknologi digital, seperti contohnya misalnya chips, semikonduktor, dan sebagainya. Belakangan kita saksikan adalah jaringan internet dan sebagainya. Inilah itu yang berkaitan. Kalau jemaah sekalian dengarkan tempo hari bagaimana NATO dan Amerika dibungkam di Ukraina, sederhana, yaitu Rusia tiba-tiba mematikan GPS, sehingga dalam beberapa jam mereka kehilangan kontak, dan sehingga Rusia bisa menyerang masuk ke Ukraina. Itu adalah perang digital. Jadi boleh dikata Rusia tidak meluncurkan rudal hypersonic ke negara-negara NATO, juga tidak ke Amerika, tetapi mematikan GPS, sehingga kemudian seluruh perangkat-perangkat militernya tidak bisa bekerja dengan baik. Berikutnya lagi. Kalau tidak ada, ya silakan. Afwan. Dalam konteks akidah, ibadah dan muamalah tadi, maka sumber terutama tadi adalah kita sendiri, manusia. Maka dalam ayat 31 tu boleh kita rumuskan pula bahawa kutiupkan rohku dalammu. Maka
Allah telah meniupkan kehidupan melalui nafas tadi sehingga hidup terjadi. Maka ini yang kita perlu pertahankan, pelihara habis-habis. Dan perbuatan membunuh tadi adalah sebenarnya membunuh Allah itu sendiri yang ingin menyebarluaskan rahmatan lil alamin kepada kita. Beri pencerahan teguran Ustaz. Afwan. Baik Pak Nur, jadi jemaah sekalian bukan hanya kepada manusia tapi seluruh kehidupan. Karena semua kehidupan itu adalah kehidupan Allah. Jadi Allah itu kan Al-Hayyu, Maha Hidup. Maka semua yang hidup itu adalah merupakan tajalli daripada hayyunya Allah. Jadi setiap yang hidup itu adalah dihidupkan oleh Allah. Jadi setiap yang hidup itu adalah hembusan hidup dari Allah. Apapun juga termasuk nyamuk, cecak, kelabang, kelelawar, semuanya ada, semua yang hidup. Makanya dalam Islam itu hanya hewan-hewan tertentu yang boleh dibunuh, yaitu yang mau dimakan. Itu pun kalau mau dibunuh harus minta izin dengan baca bismillah. Ya, berarti selain daripada ini tidak boleh dibunuh, kecuali kalau membahayakan manusia. Jadi kita tidak boleh membunuh apapun selain daripada kambing, domba, sapi, kerbau, ataukah misalnya onta. Karena ini diizinkan Allah. Tetapi itu pun juga kalau kita ingin membunuhnya, menyembelihnya, harus membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak, maka masuk kategori haram. Wa ma uhilla li ghairillah. Jadi harus minta izin. Ya, kenapa? Karena Allah yang punya hidup. Jadi kenapa kita minta izin? Karena Allah yang punya hidup. Jadi hidupnya kambing adalah hidupnya Allah. Hidupnya sapi, hidupnya Allah. Hidupnya nyamuk, hidupnya Allah. Hidupnya kecoa, hidupnya Allah. Dan kita tidak berhak mengambilnya. Apalagi kalau anak, lebih tinggi lagi daripada kecoa. Anak itu adalah manusia, walaupun namanya anak, tapi dia manusia. Dan Allah muliakan. Laqad karramna bani Adam. Jadi dengan demikian, membunuh mereka, hakikatnya, dalam tanda petik, membunuh Allah. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Ustaz. Sama Pak Terima Ustaz. kasih. Terima kasih Bu Terima kasih Bu Ayu. Ayu.